Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah perdana untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada mata kuliah perekonomian Indonesia itu saya tidak sendiri, saya akan bertandem dan juga dibantu oleh Bu Sari, Bu Fitra Sari. Mungkin Bu Sari bisa menyapa. Halo Bu Sari. Halo Bu Sari, ya. Iya Pak Panji. Oh iya. Ya, nanti 7 kali di awal ataupun di sebelum UTS akan saya yang mengampu dan 7 kali sesudah UTS akan diampu oleh Bu Sari. Itu. Maka berikutnya adalah izinkan saya untuk bisa share screen dari RPS dan juga sedikit nanti materi yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Berikut ini adalah RPS, ya. RPS dari perekonomian Indonesia, di mana pertemuan pertama adalah struktur ekonomi, lalu dilanjut dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Pertemuan ketiga, hal-hal positif perekonomian Indonesia. Keempat, karakteristik negara Indonesia. Kelima adalah faktor demografis. Keenam adalah dualisme ekonomi. Ketujuh adalah pengertian sistem ekonomi. Lalu masih di pertemuan 9, sistem ekonomi. Ya. Lalu di pertemuan ke-10, aspek pendapatan ekonomi. Lalu di pertemuan ke-11, non-pendapatan. 12, struktur dan pendapatan Indonesia. Lalu ke-13 adalah struktur ekonomi dan pendapatan luar negeri. Ke-14 adalah variabel kependudukan di Indonesia. Dan terakhir adalah masalah kependudukan di Indonesia. Itu adalah 14 kali topik bahasan dalam 14 kali tatap muka yang akan kita rencanakan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya juga perkuliahan ini tidak full sepenuhnya tiap minggu adalah Zoom ataupun conference via meeting Zoom seperti ini. Tapi nanti juga tetap ada PowerPoint juga didampingi dengan video pembelajaran. Jadi apabila tidak video Zoom seperti ini, tetap ada video pembelajaran yang berisi dari materi-materi yang disampaikan langsung oleh saya dan itu bersumber dari YouTube nantinya akan di-link matchkan dengan YouTube. Ya, jadi tidak harus nanti kalian hari dan jam yang sama itu melakukan Zoom. Seperti itu. Maka di pertemuan pertama ini adalah penyesuaian dan mencocokkan kesepakatan dari yang kita sepakati bersama. Mungkin dari situ ada pertanyaan, silakan sebelum kita lanjut ke materi. Ataupun mungkin Bu Sari ingin memberikan sedikit? Enggak? Oh ya, kita akan lanjut ke materi awal. Ya. Jadi kita sedikit materi, ya, sama tadi yang sudah saya sampaikan, kita kuliah perekonomian Indonesia. Dan ini tadi personal information tentunya sudah tahu semuanya, class rule karena kita tidak di kelas, kita tidak memakai kaos oblong. Itu juga tetap ya, ini menjadi class rule kita, bahwa walaupun kalian di kelas online, itu diharapkan tidak menggunakan kaos oblong. Jadi paling tidak ya kaos berkerah lah ya. Tapi untuk yang poin 2 tidak menggunakan sendal dan sepatu nggak apa-apa ya. Mau pakai sarung juga nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk yang atasannya itu sebisa mungkin kaos berkerah minimal ya. Dan juga makan minum kalau pas makan dimatikan videonya ya kan. Tapi sebisa mungkin ya mendengarkan dengan baik saja ya. Jadi enggak yang ribet ya. Menyontek juga sama, diskors potongan 50%. Menyontek di sini adalah menyontek yang sifatnya kalian nantinya pengerjaannya itu sama persis ataupun sebagian besar sama dengan teman lainnya. Itu akan ada pengurangan nilai tergantung dan maksimal 50%. Ini juga bobot penilaiannya yang baru karena bobot penilaian online adalah UTS 25, US 25 dan tugas terstrukturnya nanti adalah 50%. Tugas akan dimulai di pertemuan kedua. Nanti kalian akan ada penugasan, tetapi ya tidak yang berat-berat ya.
Nanti akan ada penugasan akhir dan juga penugasan mingguan nantinya ya. Nah, kita sebelum masuk materi ada pertanyaan sedikit, silakan. Ada waktu saya berikan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin masuk sedikit materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu pengenalan tentang perekonomian di Indonesia ataupun pada umumnya. Bahwa ternyata kriteria dari kemajuan ekonomi suatu bangsa itu diukur melalui beberapa kriteria. Ada 6 kriteria utama yang paling bisa gampang diukur untuk bisa melihat bagaimana kemajuan ekonomi negara tersebut. Yang pertama adalah tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita pasti kalian sudah tahu ya bagaimana cara menghitungnya. Bahwa pendapatan per kapita ya total dari apa kira-kira? Mungkin ini sambil ngetes ya ini ya. Mbak Desta Purnia Ningtyas ya. Kira-kira untuk menghitung pendapatan per kapita itu seperti apa, Mbak? Kira-kira aja. Nanti kalau salah saya benerin, Mbak. Bagaimana? Halo, Mbak Desta? Mbak Desta, dengeran suaranya? Ah. Dengeran enggak, Mbak? Kira-kira apa, Mbak, untuk menghitung pendapatan per kapita itu, Mbak? Halo? Dengeran enggak? Ah, itu tanya temennya itu. Iya, Pak. Pendapatan per kapita adalah Pendapatan per kapita, pendapatan apa? Pendapatan per daerah ya, Pak? Pendapatan kurang tepat, Mbak, kurang tepat. Jadi Saya pendapatan lupa, Pak. Maaf, Pak. ya, pendapatan per kapita yaitu adalah ya, kalian kan belajar tentang GDP ya, gross domestic product ya. Lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk ya. Tentu kalau kita bicara GDP ya, tadi GDP Indonesia besar ya, tetapi bahwa ternyata jumlah penduduknya sama besarnya sehingga pendapatan per kapitanya cenderung rendah ataupun ya menengah ke bawah ya. Itu yang menyebabkan kalau kita bicara GDP besar tapi kalau tingkat pendapatan per kapita kita masih kategori yang menengah ya. Berikutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Tadi ya pendapatan per kapita diperoleh dari GDP totalnya dan juga dibagi dengan jumlah penduduk. Gitu ya Mbak ya. Berikutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Ya. Untuk mengukur sejauh mana pendistribusian sudah merata atau belum. Dari pendapatan nasional itu sendiri. Kenyataannya, realitanya tentu distribusi pendapatan di Indonesia kurang merata. Ya. Fokus ke Jawa sentris itu sangat besar sekali. Berikutnya adalah peranan sektor industri atau manufacturing dan jasa. Jadi peran sektor industri juga penting. Manufacturing atau jasa dan jasa itu juga penting. Contohnya ya bahwa di Indonesia banyak pabrik-pabrik besar, pabrik manufaktur untuk sektor otomotif, lalu fashion dan lain sebagainya ini juga menunjang ya. Adanya Toyota, Honda, dan juga untuk fashion seperti Zara, lalu Nike, ya, Adidas itu semuanya juga ada produksinya di Indonesia. Ini sangat mendukung sekali. Bagaimana untuk mengukur kemajuan ekonomi. Berikutnya adalah keterpaduan antar industri, antar sektor ekonomi dan antar daerah. Ini juga harus berpadu. Kita menganut sistem apa? Desentralisasi ya. Kita sistemnya apa nggih? Sistem untuk apa namanya? Ke daerahnya kita menganut sistem desentralisasi. Artinya apa? Ya, artinya bahwa setiap daerah memiliki wewenang masing-masing, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwa setiap daerah harus memiliki visi yang sama juga, walaupun desentralisasi. Artinya bahwa tidak hanya pusat yang mengatur, daerah juga punya wewenang, tetapi daerah juga jangan sampai untuk bisa mengatur seenaknya sendiri. Tidak ataupun tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Ini juga penting.
Lalu berikutnya adalah tingkat inflasi ya. Tingkat inflasi di Indonesia saat ini cenderung naik ya, di kisaran 5%. Biasanya itu di kisaran 3%. Ini suatu hal yang patut kita waspadai. Dan berikutnya adalah pengangguran. Ini ada hubungannya ini. Biasanya inflasi tinggi juga diikuti dengan jumlah pengangguran yang tinggi juga biasanya ya. Contohnya saat ini juga ya, ibaratnya inflasinya tinggi, hampir 5%-an lebih. Tetapi bahwa penganggurannya juga ikut tinggi ternyata ya. Karena apa ya? Karena ternyata banyak pengusaha-pengusaha perusahaan yang mem-PHK dari masyarakat pekerjanya. Ya, itu adalah kriteria kemajuan ekonomi dan pembelajaran kita pada awal tentang perekonomian di Indonesia. Minggu depan akan saya jelaskan tentang masa-masa pemerintahan dan juga masa-masa perekonomian dari masing-masing masa ya, ada masa kolonial, masa kemerdekaan, masa periode kemerdekaan, periode masa ekonomi terpimpin, Orde Baru, lalu sampai di sistem ekonomi saat ini yaitu sistem ekonomi Pancasila. Itu kita akan pelajari di minggu depan. Untuk sementara ini tadi reviewnya adalah yang pertama kita belajar tentang memaparkan tentang yang pertama adalah RPS, apa saja yang selama 1 semester ini akan kita lakukan. Lalu yang kedua adalah tadi terkait bagaimana sistematika perkuliahan. Sekali lagi kuliah kita nanti akan bareng-bareng di hari Selasa pukul 2 ya mulainya. Jadi K1, K2, dan K3 karena jumlahnya nggak begitu banyak. Lalu berikutnya adalah kalian dimohon untuk bisa masuk ke dalam sistem ELITA. Ya. Di situ nanti akan disediakan materi pertemuan 1 sampai berikutnya dan juga ada link video yang nantinya bisa kalian klik dan kalian pelajari lagi. Mungkin saat ini kalian kebetulan nonaktif kamera dan suara karena baru ada acara nikahan kalian gitu kan ya. Ya nggak apa-apa ya, masuk aja dulu nanti baru didengarkan lagi untuk pemaparan dari materi dosen yang disampaikan. Itu nantinya semuanya bisa dilihat di ELITA ya. Nanti untuk keywordnya nanti apa namanya adalah perekonomian ya nanti untuk enrollment key-nya ya. Nanti kalian bisa cari perekonomian Indonesia, masukkan enrollment key perekonomian gitu aja ya. Itu mungkin dari saya ya. Kalian nanti bisa koordinasi lagi melalui WhatsApp ya untuk perkuliahan di minggu selanjutnya. Mungkin Bu Sari ada tambahan? Cukup Bu Sari? Ya Bu Sari sudah capek. Ya, karena tadi memang kita mulai jam 1, selesainya itu jam 3:30 ya. Jadi memang kita menyiapkan beberapa hal. Gak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya minta tolong untuk kameranya diaktifkan semua. Akan saya screenshot ya untuk proses pelaporan. Ya. Oke. Sebentar ya. Mungkin sambil apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Ada yang Pak mau tanya kalau keterlambatan berapa menit Pak? Oh iya, keterlambatannya adalah 15 menit ya dari awal ya. Karena ini tadi special case ya, saya juga mohon maaf. Dari saya sendiri juga nantinya ya bahwa nanti kalian pada saat misalnya saat ini tadi dimulai pukul berapa tadi ya? Pukul 4 ya, 4 kurang 4
4 lah ya, 4, berarti 4 sampai 15, 4-15 kalian masih bisa untuk masuk ya. Gitu, Mbak ya. Jadi nggak masalah ya. Nanti kalau misalnya kalian terpaksanya ada kegiatan, kalian bisa WA terlebih dahulu saya terkait alasan kalian kenapa tidak bisa mengikuti perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi jangan alfa, jangan tanpa konfirmasi gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya hari ini nggak bisa Pak, saya baru menikah misalnya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti WA saya, nanti terus saya tulis izin. Ya. Kalau izin kan tetap masuk, ya. Tapi kalian nanti bisa akses perkuliahannya lagi melalui online ya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Ini kan saya record ya, gitu. Oke, itu aja mungkin. Ada pertanyaan lagi? Pak, untuk Komting Faizin ya Pak? Komtingnya Faizin ya Pak? Oh, Faizin. Ya, boleh. Ya. Ya nanti kan bareng-bareng tuh, nanti di grup juga ada. Nggak apa-apa. Ya, oke. Ada lagi? Pak, mau tanya. Satu kelas cuman segini atau ada yang belum masuk, Pak? Nah, ini karena satu kelasnya ternyata cuman segini ya untuk K2, K3-nya juga cuman sedikit. Pokoknya di total itu 50 mungkin, nggak ada 50 mungkin ya. Jadi kemarin saya mau jadikan satu kelas, tapi di TU ternyata sudah di input 3 kelas. Gak apa sih nanti kita buat apa yang enaknya saja. Nanti kuliahnya bareng di jam 2, ya kan? Nanti di hari Selasa di semua kelas mulai minggu depan. Ya. Jadi kalau untuk minggu ini karena penyamaan persepsi, jadi per kelasnya dulu tetap kita masuki dulu, gitu, Mbak. Oke, apa lagi? Oke, sudah ya. Sudah Pak. Bilangnya kan kalau di rumah kan kalau bagus nggak banyak batal. Sudah ada lagi? Tidak ada? Sudah Pak. Ya, kalau sudah tidak ada kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sekali lagi materi kali ini, video kali ini bisa kalian tonton di Elita ya. Nanti akan langsung nge-link ke akun YouTube saya sih gitu ya. Nanti juga jangan lupa subscribe juga ya. Gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya dan Bu Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.